Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pernapasan dan gangguan pernapasan pada manusia. Menyajikan informasi penting dalam bentuk tabel dan menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Kemudian, menjelaskan properti yang digunakan dalam tari. Kita masuk ke materi faktor yang mempengaruhi pernapasan dan gangguan pernapasan pada manusia. Faktor yang mempengaruhi pernapasan itu yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik itu seperti umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor ini mempengaruhi frekuensi pernapasan. Anak-anak memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Anak laki-laki memiliki frekuensi lebih tinggi daripada anak perempuan. Ketika suhu tubuh kita tinggi, frekuensi pernapasan kita pun juga tinggi. Posisi tubuh berdiri memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibanding dengan posisi tubuh berbaring. Aktivitas tubuh yang padat atau banyak itu juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Orang dengan aktivitas yang padat memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada faktor emosi. Orang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya normal. Selanjutnya, gangguan pernapasan pada manusia. Ada dua yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama disebabkan karena virus atau bakteri, seperti flu, tuberkulosis, flu burung, dan bronkitis. Adapun yang disebabkan karena pencemaran udara yaitu asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyajikan informasi pada teks dalam bentuk tabel dan menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Pertama, kita perhatikan teks yang ada di layar ini. Influenza. Influenza merupakan jenis gangguan pernapasan yang sudah tidak asing lagi. Influenza atau biasa disebut flu merupakan radang selaput lendir pada rongga hidung yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan. Flu gampang menular dari satu individu ke individu lain melalui udara. Gejala awal flu biasanya berupa demam, nyeri, bersin-bersin, hingga hidung tersumbat. Gangguan pernafasan ini pada umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya perubahan cuaca atau kondisi lingkungan yang terdapat banyak virus influenza. Dari teks ini, selanjutnya kita buat tabel yang berisi kata tanya. Kita tentukan kata tanya apa yang kita gunakan. Di sini Ibu ada contoh menggunakan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita buat pertanyaannya. Dan kita juga buat jawabannya. Contoh di sini dari kata tanya apa, dibuat pertanyaan, faktor apa yang menyebabkan terkena influenza? Jawabannya, faktor lingkungan seperti perubahan cuaca dan kondisi lingkungan yang dapat
banyak virus influenza. Kata tanya mengapa? Mengapa manusia mudah tertular virus influenza? Jawabannya karena virus influenza mudah menular melalui udara. Kata tanya bagaimana? Bagaimana gejala awal individu yang tertular virus influenza? Gejala awalnya berupa demam, nyeri, bersin-bersin, hingga hidung tersumbat. Nah, setelah kita buat dalam bentuk tabel, selanjutnya kita tulis kesimpulannya. Seperti ini. Faktor lingkungan seperti perubahan cuaca dan kondisi lingkungan yang terdapat banyak virus influenza menyebabkan manusia mudah terkena virus influenza. Virus influenza mudah menular melalui udara. Gejala awal manusia terkena virus influenza adalah seperti demam, nyeri, bersin-bersin, hingga hidung tersumbat. Jadi, kesimpulan ini kita ambil dari jawaban yang ada di tabel. Kemudian, kita menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Dari teks yang tadi, kita buat seperti ini. Kata kuncinya, influenza. Informasi pentingnya, influenza adalah radang selaput lendir pada rongga hidung yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan. Kata kunci yang kedua, demam. Demam merupakan gejala awal terkena virus influenza. Kata kunci yang ketiga, perubahan cuaca. Perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terserang virus influenza. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, kita menentukan kata kuncinya dulu yang ada dalam teks. Kemudian kita cari informasi penting yang berkaitan dengan kata kunci tadi. Selanjutnya kita akan memasuki materi properti yang digunakan dalam tari. Properti adalah alat yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Nah, properti di sini juga memiliki fungsi. Fungsinya untuk menambah keindahan tarian dan menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Contoh yang pertama ada tari payung. Kita perhatikan gambarnya, tari payung ini. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Nah, kita lihat fotonya, properti yang digunakan adalah payung ya. Yang kedua ada tari legong. Tari legong berasal dari Bali. Kita lihat pada gambar, properti yang digunakan adalah kipas. Kemudian yang ketiga ada tari topeng. Tari topeng berasal dari Cirebon. Kita lihat pada gambar, properti yang digunakan adalah topeng. Terakhir ada tari jaipong. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Kita lihat pada gambar, penari ini memakai selendang. Berarti properti yang digunakan pada tari jaipong adalah selendang. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembelajaran 1 dan 2 di tema 2 subtema 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.